6 tambah 10. 6 tambah 10, 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. Miris sebenarnya mengerti hal seperti ini terjadi. Semua ini terjadi karena tidak ada minat membaca. Ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tidak lancar dalam membaca, menulis maupun berhitung. Kabupaten Buleleng, Ketua K3S SD Kabupaten Buleleng untuk mengevaluasi terkait dengan dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Itu kan waktunya sudah lebih dari cukup, tapi kemampuan dasar membaca saja tidak bisa. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Di tengah gemuruh informasi yang sering menyesatkan, perpustakaan berdiri sebagai benteng pengetahuan yang terpercaya. Mari kita jujur, perpustakaan di masa lalu mungkin terkesan kaku dan eksklusif. Namun, kini perpustakaan telah bertransformasi. Ia bukan lagi sekedar gudang buku usang, ia adalah pusat pengetahuan yang hidup dan dinamis. Untuk mendukung gerakan revolusi mental, pemerintah kembali mengefektifkan peran aktif perpustakaan di daerah-daerah. Dari tablet tanah liat di Mesopotamia hingga e-book yang dapat diakses dari genggaman, perpustakaan telah beradaptasi dengan zaman. Penemuan mesin cetak Gutenberg adalah revolusi. Begin the pressure now, steadily. Kini internet membuka akses tak terbatas ke informasi. Namun kemudahan informasi seperti ini memunculkan tantangan, ya, seperti hoax, disinformasi, dan echo chamber. Di era disrupsi informasi, literasi bukan lagi sekedar bisa membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisa, dan memanfaatkan informasi. Dan budaya baca adalah kebiasaan untuk terus menggali ilmu, membuka pikiran, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Bagaimana ini berhubungan dengan ekonomi kreatif di Ngawi? Ya sangat erat lah. Orang yang memiliki budaya baca tinggi akan lebih menemukan inspirasi, mempelajari tren pasar, atau memahami kebutuhan konsumen. Salam pariwisata, salam budaya. Kenalin, aku Raka Dejan dari Kabupaten Ngawi. Kali ini aku lagi ada di Sanggar Tari Pentul Melian yang ada di Dusun Melian, Desa Tempuran, Kecamatan Pak. Beberapa hari lagi nanti kita laksanakan pasang kegiatan itu selalu kita laksanakan 2 hari. Jadi nanti pas Maulid Nabi itu tanggal 7 dan 8 Oktober 2022. Nah, 50 sak sampah. Wow. Tempat sampah. Dari segi konten kreator, yang barusan adalah salah satu konten yang kita buat untuk mengharumkan nama Ngawi di kancah global. Meskipun tidak berdampak terlalu banyak, namun setidaknya selaku pembuat konten bisa hidup di antara perkembangan ekonomi kreatif. Inilah saatnya kita sadar, ekonomi kreatif bukan hanya tentang event seremonial atau bantuan semata. Ia adalah tantangan modal intelektual, tentang kapasitas berpikir, yang semua berakar pada budaya membaca dan literasi. Ngawi punya potensi. Kita semua tahu, generasi muda sekarang hidup di dunia yang berbeda. Jempol mereka lebih cepat bergerak di layar smartphone daripada membaca buku tebal. Mereka adalah generasi digital. Ini bukan ancaman, justru ini adalah peluang besar. Inilah saatnya kita berinvestasi pada literasi digital generasi kekinian. Beri mereka akses, beri mereka pelatihan, beri mereka ruang untuk berkreasi. Ajak mereka menjadi garda terdepan pelestarian budaya Ngawi dengan cara mereka sendiri. Karena dengan jari-jari yang mahir di dunia digital, warisan budaya Ngawi akan terus hidup, berkembang, dan dikenal luas. Tentang upacara keboketan bersama dengan Keraton Nyong. Lalu, mari kita jaga Ngawi, mari jaga budayanya, dan mari kita lakukan dengan cara yang paling efektif di era ini, melalui peningkatan literasi digital.